la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullahu jami'an, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, karunia, kesempatan, dan yang lebih penting dari itu semua yaitu hidayah, sehingga dengan mudahnya kita melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Dan marilah kita senantiasa ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak ada lagi Nabi sesudahnya, seorang Nabi yang sekaligus menjadi panutan dan teladan bagi kita dalam kehidupan ini. Bapak, ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pengajian kita pada malam hari ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari dan mengambil hikmah dari doa-doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan doa yang lain yang pernah kita bahas di pengajian sebelumnya, di mana di pengajian sebelumnya itu kita membahas satu doa yang juga sangat penting untuk kita amalkan, yaitu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena urusan agama itu pelindung untuk semua urusanku, dan perbaikilah hidupku, urusan duniaku, karena di dalamnya ada kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku, karena akhirat adalah tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku ini untuk menambah semua kebaikan, dan jadikanlah kematianku ini ya Allah sebagai peristirahatan dari semua bentuk kejelekan, dari semua bentuk keburukan. Nah, itu doa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas doa yang lain yang lebih singkat ya, namun isinya sangat padat, sebagaimana ciri dari doa-doa Nabi memang seperti itu, yaitu doa yang juga dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan diantaranya Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Jadi doa ini dari Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha ulail kalimati. Nabi Muhammad itu dahulu biasa membaca doa dengan kalimat-kalimat ini. Jadi ini termasuk doa yang rutin Nabi baca. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min fitnatin nar, dari fitnah neraka. Nanti akan ada penjelasan yang dimaksud fitnah neraka itu apa. Ya, perlu diketahui kata fitnah itu
asalnya memang bahasa Arab ya, yang tentu berbeda dengan istilah fitnah dalam bahasa kita. Min fitnatin nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah neraka. Wa adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka. Wa min syarril ghina, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan kaya wal fakri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan miskin. Nah, nanti yang terutama kita bahas adalah kalimat terakhir ini, min syarril ghina wal fakri, yaitu meminta perlindungan dari kejelekan kekayaan atau dari kejelekan kemiskinan, kefakiran. Nah, ini yang terutama yang nanti akan kita bahas itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke kalimat doa yang pertama, yang intinya jika kita menyimak dari arti terjemah doa ini tadi ya, di sini Nabi meminta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, supaya dilindungi dari fitnah neraka. Yang kedua, supaya dilindungi dari siksa neraka. Yang ketiga, supaya dilindungi dari kejelekan atau dampak buruk kekayaan. Yang terakhir, supaya dilindungi dari dampak buruk kemiskinan. 4 hal ini kesimpulannya itu. Adapun yang pertama, yaitu Nabi berlindung kepada Allah dari fitnah neraka. Di dalam kitab Dalilul Falihin, salah satu syarah Riyadhus Shalihin ya, disebutkan maksud fitnah ini adalah al-fitnah al-musabbab anha an-nar. Makna fitnah neraka ini maksudnya adalah cobaan-cobaan yang menyebabkan orang masuk neraka. Ini yang dimaksud fitnah neraka itu. Cobaan-cobaan yang dialami manusia selama hidupnya ini yang menyebabkan masuk neraka. Karena fitnah dalam bahasa Arab itu memang maknanya diantaranya itu adalah cobaan-cobaan atau ujian-ujian, itu fitnah dalam bahasa Arab. Bisa juga fitnah bermakna musibah ya bisa. Fitnah bermakna kesengsaraan ya bisa. Nah, di sini tafsiran yang pertama, ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka, artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan masuk neraka, terutama yang berupa ujian-ujian hidup. Ya, semua kita pasti mengalami apa yang dinamakan ujian hidup itu. Yang tentunya bentuk ujian hidup ini antara satu dengan yang lain tidak sama. Ya, tapi yang jelas tujuan Allah memberikan ujian hidup ini sebetulnya adalah supaya kita bisa lulus dari ujian itu. Nah, ini tentang fitnah neraka, terutama ini tafsiran yang pertama. Ada tafsiran yang lain, wa yahtamilu an yurada bi fitnatin nar taubihu khazanatiha. Bisa juga fitnah neraka ini maksudnya adalah taubihu khazanatiha, teguran keras malaikat penjaga neraka. Teguran keras malaikat penjaga neraka. Jadi malaikat yang sangat banyak jumlahnya itu ya, ada yang Allah beri tugas untuk menjaga neraka itu, sehingga dikenalnya malaikat penjaga neraka. Nah, bagi orang-orang yang nantinya masuk ke neraka, ini malaikat penjaga neraka ini selalu menegur mereka dengan keras, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Artinya setiap kali dilempar neraka faujun, sejumlah orang yang banyak, sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka ini langsung menanyai mereka yang masuk neraka ini dengan pertanyaan, alam ya'tikum nadhir,
bukankah sudah datang kepada kalian seorang rasul yang memberi peringatan tentang neraka ini gitu. Jadi ini pertanyaan dari penjaga neraka kepada orang yang dilemparkan neraka. Pertanyaan bukan karena tidak tahu, tapi pertanyaan dalam rangka menegur ini. Yang makna pertanyaan ini adalah, kalian itu bagaimana bisa masuk neraka, padahal kan Allah sudah mengutus seorang Rasul yang menjelaskan apa saja yang bisa memasukkan ke surga, yang menjelaskan apa saja yang bisa menyebabkan ke neraka gitu. Nah, kenapa kalian kok bisa masuk neraka juga? Artinya di sini di akhirat sudah tidak bisa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang suka maksiat itu tidak bisa beralasan lagi. Nah, ini diantara makna fitnah neraka yang kedua, yaitu teguran keras malaikat penjaga neraka. Artinya dengan membaca kalimat doa ini, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar, diharapkan kita selamat dari itu semua. Apakah ujian hidup yang menyebabkan masuk neraka, atau kita selamat dari teguran malaikat penjaga neraka, ya secara otomatis kita selamat dari neraka. Nah, ini a'udzubika min fitnatin nar. Kemudian hal kedua yang dimintakan perlindungan dari Allah juga kepada Allah, yaitu adabinar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Untuk yang satu ini insya Allah jelas ya, ini juga bisa dikatakan penguat atau penegas dari kalimat yang sebelumnya ya. Otomatis ketika meminta perlindungan dari fitnah neraka, ya secara otomatis dia meminta perlindungan dari siksa neraka gitu. Nah, ini tentang dua kalimat tadi. Nah, yang terakhir, yang ini yang menjadi fokus kita pada malam hari sebetulnya, yaitu min syarril ghina wal fakri, meminta perlindungan dari dampak buruk kekayaan maupun dampak buruk kemiskinan. Nah, di sini ya, jika kita perhatikan di sini, Nabi tidak berdoanya tidak, ya Allah lindungilah aku dari kaya, lindungilah aku dari miskin, itu ya tidak, tapi min syarril ghina wal fakri, lindungilah aku dari dampak buruk kekayaan jika memang Allah memberikan kekayaan, dan juga dampak buruk dari kemiskinan jika memang Allah suatu ketika mentakdirkan miskin, kekurangan gitu. Nah, sehingga di sini ya ada pelajaran penting, diantaranya yang pertama, kekayaan maupun kemiskinan, kelapangan dalam hal harta, kesempitan dalam hal harta itu adalah bagian dari ujian hidup gitu, bagian dari ujian hidup dan bukan tujuan hidup gitu, bukan tujuan hidup. Kaya miskin itu diantara bagian dari ujian hidup, bukan tujuan hidup. Artinya kita tidak diperintah supaya jadi miskin, ya tidak. Tidak diperintah supaya jadi kaya, ya tidak. Malah keduanya ini termasuk ujian hidup gitu. Disebutkan dalam sebuah ayat juga, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti nanti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan kami, Allah, akan menguji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang sifatnya jelek, tidak enak, wal khairi, Allah juga akan menguji dengan sesuatu yang sifatnya enak gitu. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Nah, di sini ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, salah satu tafsiran dari ujian yang berupa jelek, ujian yang berupa kesenangan itu ya ini, ujian berupa kekayaan atau ujian berupa kemiskinan. Nah, sehingga kaya dan miskin itu bukan tujuan hidup, tapi bagian dari ujian hidup. Adapun tujuan hidup itu jelas, yaitu beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka
istilahnya pahala atau ganjaran, pujian, sanjungan dari Allah kepada hambanya itu tidak tergantung kaya atau miskinnya dia, tidak. Tapi pujian Allah, pahala dari Allah itu tergantung sikap hamba tadi ketika dia mengalami yang dua ini, kaya atau miskin itu. Sehingga yang menjadi fokus kita di sini, bagaimana sikap kita ketika kita ditakdirkan kaya, begitu juga bagaimana sikap kita yang benar ketika ditakdirkan sebaliknya, miskin atau kekurangan. Sehingga ini, oleh karena itu ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka generasi yang Allah perintahkan kita mencontoh mereka, para sahabat Nabi, orang-orang beriman yang bertemu Nabi itu, mereka ya ada yang kaya, ada yang cukupan, ada yang miskin juga. Dan Nabi ya tidak mempermasalahkan itu gitu. Contoh sahabat Nabi yang kaya ya misalnya Utsman bin Affan misalnya, atau Abu Bakar As-Siddiq, yang dengan kekayaannya Abu Bakar As-Siddiq berhasil menyelamatkan sekian banyak hamba sahaya atau budak yang beriman yang disiksa majikannya ketika itu. Nah, contoh sebaliknya sahabat Nabi yang miskin ya ada, di antaranya Abu Hurairah yang dia tidak punya sanak saudara, tempat tinggal di Madinah, sehingga Abu Hurairah ini tinggalnya di emperan masjid karena termasuk ahlu sufah istilahnya, yaitu beberapa sahabat Nabi yang karena hijrah meninggalkan harta bendanya di Mekah sehingga mereka tidak punya tempat tinggal, akhirnya ada sebagian yang tinggal di ya semacam emperan Masjid Nabawi. Ini Abu Hurairah misalnya, itu contoh yang miskin. Tapi ya Nabi tidak mempermasalahkan itu, karena kaya dan miskin itu sekali lagi adalah ujian hidup, bukan tujuan hidup itu. Nah, ada yang menarik, awalnya miskin sahabat Nabi ini lalu kaya juga. Ya, contohnya misalnya Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia ketika hijrah pindah ke Madinah karena perintah Allah ya, tidak punya apa-apa, hartanya ditinggal semua. Sampai-sampai di Madinah kaum Ansor itu menawari dia, jika kamu mau aku akan bagi hartaku, setengah untuk aku, setengah untuk kamu. Sampai-sampai ada yang menawari juga, jika mau ya salah satu istriku akan aku ceraikan untuk aku nikahkan kepada kamu gitu. Ada yang gitu. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau, menolak dengan halus. Cukup dia mengatakan, Abdurrahman bin Auf ini, tunjukkan kepadaku aja di mana pasarnya di Madinah ini. Nah, ternyata dia dulu seorang ya pebisnis yang handal, sehingga ya selang beberapa lama setelah itu sukses lagi, sehingga Abdurrahman ini menjadi deretan sahabat Nabi yang kaya. Jadi kaya miskin memang begitu ya. Yang miskin juga seandainya ingin memperbaiki taraf ekonominya juga tidak dilarang, asalkan niatnya baik kan. Nah, maka ini kaya dan miskin bagian dari ujian hidup dan bukan tujuan hidup itu. Nah, kemudian berkaitan dengan doa Nabi tadi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari dampak buruk kekayaan. Nah, kira-kira yang dimaksud dampak buruk kekayaan itu seperti apa ya, sampai-sampai Nabi berlindung darinya kan itu. Nah, disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin ini, salah satu syarah Riyadhus Shalihin, ai aktsarul murattab alaihima kal kibri wal ujubi wasyarahi wal hirs. Yang pertama, dampak buruk kekayaan yang dimaksudkan itu adalah sombong, bangga terhadap dirinya sendiri, dan rakus gitu. Ini gambaran yang pertama itu. Dampak buruk kekayaan yang Nabi maksudkan itu nampaknya adalah kesombongan, kemudian bangga terhadap kekayaan diri sendiri, dan juga rakus gitu. Nah, di sini ditafsirkan seperti itu. Dan memang ya pada umumnya begitu. Orang yang Allah beri kekayaan
melebihi yang lain. Jika imannya lemah, agamanya kurang, ya bisa sombong akhirnya kan itu. Bisa sombong, dan ini bahaya. Karena sombong ini ya seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sombong ini termasuk pangkal dosa. Sombong ini termasuk pangkal dosa. Jadi ada beberapa sifat tercela itu yang merupakan pangkal dosa. Pangkal dosa itu darinya nanti muncul dosa-dosa yang lain. Nah, di antara pangkal dosa ini ya al-kibru atau sombong ini. Artinya dengan sombong itu nanti orang bisa melakukan dosa yang lain yang lebih parah dari sombong itu. Bisa karena sombong orang menjadi tidak beriman, menjadi kafir. Dengan sombong bisa orang mendolimi orang lain dan lain-lain. Contoh makhluk yang sombong akhirnya dia kafir itu ya iblis itu. Ibnu Qayyim mencontohkan gitu. Iblis yang rela disiksa di neraka daripada menuruti Allah untuk menghormati Nabi Adam, kan iblis ini. Ya diceritakan di surat Al-Baqarah, diantaranya surat Al-A'raf ya ada. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan segala kelebihannya, kan ketika itu Allah memerintahkan iblis untuk menghormati Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Alasan iblis, Adam diciptakan dari tanah tapi dia diciptakan dari api. Menurut dia api lebih baik dari tanah, sehingga tidak mungkin saya yang dari api ini menghormati makhluk yang bernama Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Yang intinya sebetulnya iblis itu tidak mau menurut kepada Allah. Karena apa ya? Karena sombong. Rela menjadi kafir karena sombong. Sehingga karena sombong bisa aja orang itu menjadi kafir, menjadi dolim dan lain-lain. Nah, ternyata kesombongan juga salah satu dampak buruk dari kekayaan. Nah, maka dengan harapannya dengan membaca doa ini, seandainya Allah memberi kita kekayaan gitu ya, kita selamat dari yang seperti ini ya. Termasuk juga dampak buruk kekayaan disebutkan di sini, wal jam'u lil mal minal haram. Mengumpulkan harta tapi dengan cara yang haram. Ini juga dampak buruk dari kekayaan itu. Dia cenderung menghalalkan segala cara. Pokoknya gimana pun caranya yang penting kaya, nah itu kan itu. Sehingga ya akhirnya dia walaupun cara dia itu haram ya dia jalani, dia lakukan. Nah, ini dampak buruk kekayaan ini juga. Dampak buruk yang lain juga disebutkan di sini, wal bukhlu bi ada'i haqqillah. Termasuk dampak buruk kekayaan adalah bakhil atau kikir. Terutama bakhil terhadap hak Allah yang wajib ditunaikan. Hak Allah yang wajib ditunaikan ya misalnya seperti zakat atau haji misalnya. Dia sebetulnya untuk haji berapa kali pun bisa, tapi karena dia bakhil, sayang terhadap hartanya jika berkurang, akhirnya dia tidak melakukan itu, apakah haji atau zakat misalnya. Nah, ini juga disebutkan termasuk dari dampak-dampak buruk kekayaan. Makanya Nabi berdoa, wa min syarri al-ghina wal fakri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan dampak buruk kaya atau dampak buruk miskin. Nah, sekali lagi karena ya kita tidak tahu. Kita kan hanya berusaha bekerja, bisnis atau apa. Nah, jika tiba-tiba ternyata Allah mentakdirkan kita kaya, kan itu. Nah, maka penting sekali doa ini ya untuk itu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, dampak buruk kemiskinan seperti apa? Kan tadi Nabi mengatakan wa min syarril ghina wal fakri. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dampak buruk kekayaan, sudah tahu tadi, atau dampak buruk kemiskinan. Nah, itu. Sudah miskin, nah dampak buruknya apa kan gitu. Disebutkan di sini wakat tadajjuri wa tabarrumi minal qadari wal buku fil masakhitin nasi anisani.
Dampak buruk kemiskinan itu contohnya tadajjur wa tabarrum minal qadar. Jengkel atau tidak terima dengan takdir Allah ini. Ini dampak buruk kemiskinan yang dimaksud. Merasa jengkel, tidak terima dengan takdir Allah. Untuk yang kaya tadi tidak disebutkan seperti ini dampak buruknya, karena orang yang longgar kaya kan dia cenderung ya menerima, dia diberi kelonggaran. Nah mungkin yang kaya tadi ya sombong, bakhil, nah itu rakus itu. Nah yang sebaliknya yang ditakdirkan Allah kurang ya, miskin, kan tadi sudah disebutkan kaya miskin itu ujian hidup kan itu. Nah dia jika tidak punya iman, agamanya kurang, ya bisa seperti ini, akhirnya jengkel atau tidak terima dengan takdir Allah itu. Ini yang repot juga. Mungkin dia tidak sombong, tidak ada yang bisa dia sombongkan, dia tidak berbangga-bangga, tidak ada yang bisa dia banggakan, tapi mungkin ini. Nah maka harapannya dengan membaca doa tadi ya, seandainya kita sudah berusaha sekuat tenaga dengan cara yang benar, tapi ternyata Allah takdirkan juga masih kurang, nah insya Allah kita tidak masalah, karena kita tidak sampai seperti ini. Karena kan takdir Allah itu wajib diterima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Nah ini contohnya itu. Ada juga ulama yang mengatakan dampak buruk dari miskin juga bisa berupa apa yang diistilahkan dengan al-hasadu. Al-hasadu yaitu apa? Hasad atau iri. Nah, ini juga bisa. Nah padahal hasad itu juga termasuk pangkal dosa. Darinya nanti akan muncul dosa yang lain, itu hasad. Contohnya siapa? Yaitu salah satu putra Nabi Adam. Banyak disebutkan ahli tafsir, dua anak Nabi Adam namanya Habil dan Qabil kan gitu. Dua-duanya ketika itu mempersembahkan suatu kurban kepada Allah, tapi Allah hanya menerima yang satu. Akhirnya yang satu ini yang tidak diterima kurbannya oleh Allah, hasad iri kepada saudaranya. Seharusnya dia introspeksi istilahnya, kenapa tidak diterima kurbannya ya, karena tidak ikhlas mungkin, tapi malah dia iri kepada saudaranya sampai akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri, saudara kandung. Nah sehingga karena hasad bisa orang berbuat dolim seperti itu. Ini juga termasuk dampak buruk kemiskinan. Nah maka sangat penting ya doa ini kita amalkan, kita baca, kita hayati maknanya, karena kaya dan miskin itu ujian hidup yang pasti kita mengalaminya sewaktu-waktu. Ya, barangkali ini yang kita bahas pada malam hari ini ya, tidak terasa sudah jam 7 kurang dikit. Ya sebelum kita akhiri, barangkali coba kita baca doa ini ya, karena pendek, akan kami baca sepotong-sepotong, nanti silahkan ditirukan ya. Ya syukur-syukur seandainya nanti ada yang hafal setelah pengajian ini, alhamdulillah. Jika tidak, minimalnya ya artinya lah. Ya silahkan ditirukan. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal fakri. Ya sekali lagi, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal fakri. Ya ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang punya buku Riyadhus Shalihin bisa dibuka nanti di bagian bab yang membahas tentang doa-doa, itu ada. Untuk artinya tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari fitnah neraka, dari siksa neraka, dari dampak buruk kaya, dari dampak buruk miskin. Ya ini. Ya, sebelum kita akhiri pengajiannya, sambil kita istirahat sebentar menunggu masuk waktu isya ya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu-ibu ya, kami persilahkan. Masih sekitar di sini 18.50 ya. Isyanya sekitar 18.54. Ya sekitar 5 menit lah kira-kira menjelang isya. Ya silakan. Apakah dampak buruk kejelekan kekayaan maupun kemiskinan itu juga berpengaruh pada hubungan kita? Ya gambarannya. Secara kita kaya, kita pikir lagi. Ya. Apakah juga akan memberikan dampak buruk kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga tidak punya hati yang kaya juga, sehingga kebiasaan kita pikir itu tadi. Iya. Iya, pertanyaan yang bagus berkaitan dengan dampak buruk kekayaan tadi, diantaranya bakhil bisa, diantaranya sombong ya bisa. Nah pertanyaannya apakah ini juga bisa menimpa istilahnya anak keturunan kita, dalam arti karena kita ya seperti itu sifatnya, akhirnya anak-anak kita ya seperti itu gitu ya. Ya maka jawabannya berkaitan dengan hukum asalnya istilahnya ya. Hukum asalnya itu orang tidak menanggung dosa orang lain, itu pada asalnya begitu. Orang itu hanya menanggung dosa yang dia lakukan. Nah, akan tetapi ini berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan akhlak, budi pekerti ya. Yang mana itu bisa dilihat, bisa rasa, dan kaitannya dengan anak bisa dicontoh, itu yang jadi masalah itu. Ya, pada asalnya memang seandainya orang tua kurang baik akhlaknya ya, anaknya ya tidak mesti begitu nanti. Nah, akan tetapi karena ini ya namanya akhlak, namanya budi pekerti, apalagi anak itu ya seringnya melihat orang-orang orang-orang terdekatnya kan itu, sehingga ya bisa saja jika pertanyaannya apakah dampak buruk tadi bisa menimpa anak, ya bisa saja jika anak tadi ya mencontoh bapaknya, mencontoh orang tuanya. Nah maka dari sisi ini, dari sisi tergantung nanti mencontoh tidak itu si anak itu. Nah maka ya di antara tugas orang tua kan hendaknya selalu memberi contoh yang baik, selalu memberi contoh yang baik, dan ini termasuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang diantara tafsirnya kan maksudnya ajarilah anakmu itu akhlak, adab itu dan lain-lain. Sehingga ya bisa saja karena itu dilihat dan bisa dicontoh. Ya. Ya, mungkin termasuk pendidikan anak, memberikan uang misalkan untuk masjid,
Nah itu apa termasuk perkara yang dianjurkan biar anak itu ada pendidikan untuk sedekah, Iya. dapat ke masjid dikasih uang, Iya. infak. Iya. Jelas itu membiasakan anak untuk infak walaupun sedikit itu ya sangat dianjurkan jelas. Ya di antara dalilnya ya hadis yang mengatakan misalnya muru auladakum bisolah, mulai perintahkanlah anakmu untuk sholat wahwa ibnu sab'in, ketika dia berusia 7 tahun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Usia 7 tahun itu kan belum balik itu. Usia 7 tahun itu aslinya belum wajib untuk sholat. Tapi kenapa Nabi memerintahkan walaupun masih 7 tahun latihlah anakmu sholat? Tujuannya supaya sholat yang merupakan rukun Islam ini terbiasa dia lakukan, sehingga ketika dia sudah balik ya orang tua tidak perlu pusing-pusing nanti memaksanya, menyuruh-nyuruhnya gitu. Nah sama dari hadis ini akhirnya ya semua kebaikan ya sedini mungkin dilatih, dibiasakan kepada anak-anaknya kan itu. Ya termasuk akhirnya ya sedekah, ya infak kan itu. Apalagi di antara rukun Islam selain sholat ya ada yang namanya zakat kan itu. Berkaitan dengan harta ini harus ya bagus. Dan itu terbukti ya orang tua yang membiasakan anaknya infak, sedekah itu ya akhirnya anaknya nanti insya Allah ya ketika dewasa ya suka berbagi, memberi ya itu. Zaman dulu-dulu kan ya waktu SD, zaman-zaman kita SD dulu itu kan ya ada yang seperti ini. Istilahnya ada hari yang di situ nanti anak-anak itu suruh membawa uang infak gitu. Jika tidak salah ingat dulu zaman kami SD itu ya Jumat misalnya. Nah nampaknya kan yang ini sekarang mulai tidak ada. Nah itu bagus ya, bagus jelas. Ya sudah masuk waktu Isya, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.